Abang Teddy tembak. Halo guys, kembali lagi bersama Pon Cinema. By the way, apa kabar kalian para pencinta film horor Jepang? Film Jepang kali ini katanya sempat menyandang gelar sebagai film horor Jepang paling mengerikan tahun ini. Yap, apalagi kalau bukan Doll House 2025. Oke lah, daripada kelamaan, mending kita langsung saja ke pembahasannya. Dan jika kalian suka dengan channel ini, seperti biasa silahkan subscribe aja biar nggak ketinggalan video menarik lainnya dari Pon Cinema. Oke sobat, kita langsung ke alur ceritanya. Film ini diawali dengan diperlihatkannya suasana komplek Kimochi indah yang berada di sebelah kidul kota Tokyo. Di saat itu pula, seorang ibu muda bernama Yoshi mendapatkan giliran menjaga anak-anak komplek untuk bermain di rumahnya. Di tengah chaos para bocil, Yoshi yang kehabisan stok cemilan meminta putrinya yang bernama Mei untuk bermain dengan aman. Sementara ia akan pergi ke Ojerma terlebih dulu dan terlihat mengamankan dulu rumahnya agar tidak membahayakan para bocil. Setelah Yoshi pergi, para bocil yang gabut terlihat memainkan permainan petak umpet. Namun di saat itu pula, Mei yang kurang gesit malah kehabisan tempat untuk bersembunyi karena sudah keduluan oleh teman-temannya. Satu jam kemudian, Yoshi yang baru pulang seketika heran saat melihat keadaan rumahnya yang tiba-tiba sepi. Dikira para bocil sudah pulang ke rumah masing-masing, Yoshi langsung memanggil para tetangga menggunakan intercom RT untuk menanyakan keberadaan putrinya. Singkat waktu, sontak Yoshi pun panik saat menyadari jika putrinya telah menghilang. Para bocil berkata bahwa saat bermain petak umpet tiba-tiba saja Mei menghilang entah kemana. Bahkan sampai mereka pulang ke rumah masing-masing, Mei tak kunjung muncul. Menyadari hal itu, para tetangga langsung bubar untuk membantu proses pencarian. Sepulang bekerja, suami Yoshi yang bernama Hiko seketika panik saat melihat istrinya sedang membuat laporan kehilangan. Setelah laporan diproses, Pak Polisi berkata bahwa mereka akan secepatnya memberi kabar, dan tentunya tanpa pungutan biaya sepeser pun. Beberapa saat kemudian, Yoshi yang sedang syok tanpa sengaja menumpahkan segelas teh. Dengan kondisi lemas, ia bergegas mencuci taplak meja. Oh my god, merinding parah. Yoshi pun langsung lemas saat mendapati Mei telah tewas di dalam mesin cuci. Rupanya Mei yang panik mencari tempat persembunyiannya malah terkunci di dalam mesin cuci hingga kehabisan napas. Dan disitulah film benar-benar dimulai. Singkat cerita, suatu tahun kemudian Yoshi yang mengalami trauma parah terlihat menjalani terapi dengan metode adu nasib. Saat gilirannya curhat, Yoshi menceritakan bahwa akibat kelalaiannya, putri sematawayangnya harus tewas kehabisan napas di dalam mesin cuci. Meski tak habis pikir dengan kejadian itu, Yoshi tak bisa berhenti menyalahkan dirinya sendiri. Tangan mertuanya yang bernama Echin. Ia pun diberitahu bahwa di dekat komplek terdapat sebuah kuil yang menerima jasa pembakaran barang almarhum. Siapa tahu cara tersebut bisa sedikit mengobati trauma Yoshi. Di keesokan harinya, Yoshi tak ingin terus larut dalam kesedihan, berniat menuruti saran mertuanya dengan pergi ke kuil. Namun seolah tertarik sesuatu, Yoshi heran saat brosur pemberian mertuanya tiba-tiba terbang dengan cara yang tidak wajar. Seakan dituntun,
Yoshi tertarik pada sebuah boneka perempuan di dalam kotak kaca yang dihiasi mantra-mantra aneh. Di malam harinya, Hiko senang saat melihat istrinya kembali ceria setelah lebih dari setahun hidup dalam keterpurukan putrinya. Singkat cerita, Hiko mengungkapkan kekhawatirannya pada dokter bernama Nori. Namun sang dokter menjelaskan bahwa kondisi Yoshi merupakan terapi boneka yang cukup efektif untuk memulihkan mental. Hiko pun diminta tetap mendukung istrinya sampai kondisi Yoshi benar-benar stabil. Di saat itu pula, Echin senang melihat kondisi Yoshi yang kembali seperti manusia normal. Namun di tengah obrolan, mereka panik saat melihat Mai tertindih boneka. Oh my god, Echin heran saat mendapati leher Mai terlilit rambut boneka. Setelah kejadian itu, Yoshi memutuskan memasukkan kembali boneka tersebut ke dalam kotaknya dan menyimpannya di gudang untuk berjaga-jaga. Singkat cerita, 5 tahun kemudian, Mai yang kini seumur kakaknya berterima kasih karena dibelikan kelereng oleh ibunya. Namun setibanya di rumah, Mai tidak sengaja. Saat Yoshi sedang beres-beres rumah, ia heran melihat Mai sedang mengobrol dengan boneka yang ia beri nama Ayai-chan. Meski aneh, Yoshi menganggap itu hanyalah imajinasi anak kecil. Di malam hari, Yoshi kembali heran saat Mai tiba-tiba datang ke kamarnya. Mai berkata bahwa ia tak bisa tidur karena disakiti Ayai-chan. Namun Yoshi tidak percaya dan langsung mengantar Mai kembali ke kamar. Keesokan harinya, saat Mai kedatangan teman sekolahnya, ia mengatakan bahwa boneka milik ibunya bisa berbicara. Mendengar itu, Rena yang tidak percaya, Mai berkata bahwa yang menggigit Rena adalah Ayai-chan karena mengira Mai berbohong. Yoshi memarahi Mai karena dianggap menyakiti temannya. Di malam hari, Yoshi semakin kesal saat melihat foto putri pertamanya dirusak. Ia langsung menuduh Mai sebagai pelakunya. Namun Mai kembali mengatakan bahwa semua itu dilakukan oleh Ayai-chan. Sejak saat itu, hubungan ibu dan anak pun semakin tidak harmonis. Oh my god, dikira Mai. Rupanya sosok yang datang ke kamar Yoshi adalah boneka. Keesokan harinya, Yoshi menceritakan pada Hiko bahwa semalam boneka itu bergerak sendiri. Namun Hiko menganggapnya hanya ulah iseng atau halusinasi. Saat Mai pergi ke sekolah, Yoshi yang sedang membuat kue tiba-tiba kesal melihat boneka itu terduduk di lorong rumah. Oh my god, untunglah semua itu hanyalah mimpi. Merasa keadaan semakin tidak beres, Yoshi berniat membuang saja boneka terkutuk tersebut. Beberapa saat kemudian, Yoshi yang sedang menjemur pakaian heran melihat mobil pemadam kebakaran dan ambulan melintas. Ia syok saat mengetahui seorang petugas kebersihan tewas tergencet mesin pemadat sampah. Namun di saat proses evakuasi berlangsung, tiba-tiba Mai pulang sambil membawa kembali boneka terkutuk itu. Di tengah malam, Hiko heran melihat istrinya belum tidur. Yoshi lalu memperlihatkan rekaman CCTV yang menunjukkan Mai sedang mengobrol dengan boneka. Yoshi merasa boneka itu hidup seperti boneka Chutki. Namun Hiko menganggapnya hanyalah halusinasi dan mengajak Yoshi kembali tidur. Keesokan harinya,
Mai mengajak ibunya bermain petak umpet. Meski malas, Yoshi menuruti permintaan putrinya. Namun Yoshi kesal saat melihat Mai bersembunyi di dalam mesin cuci. Trauma masa lalu pun kembali muncul. Dikira bayangan Yoshi malah membanting Mai. 見つけた。何にしたさい。ダメって何回も。Setelah Mai menjalani pemeriksaan di Ojan Hospital, Yoshi dibawa Dr. Nori untuk pemeriksaan kejiwaan. Sementara itu, dokter anak bernama Nobita memperlihatkan sesuatu pada Hiko. Hiko shock melihat luka lebam di punggung Mai. Singkat waktu, Hiko memutuskan mendaftarkan Yoshi ke unit rawat inap sampai kondisi mentalnya stabil. Mai pun tinggal sementara bersama neneknya. Yoshi menyetujui keputusan itu dengan satu syarat. Hiko harus memusnahkan boneka tersebut di kuil. Hiko menghubungi pihak kuil dan diminta mengirim foto boneka terlebih dahulu. Saat itulah Hiko menemukan nama pembuat boneka, Yasumoto Kokichi. Setelah ditelusuri, Yasumoto ternyata pembuat boneka hidup pada era kekaisaran Showa tahun 1926. Pihak kuil langsung panik dan meminta Hiko segera menyerahkan boneka tersebut karena sangat berbahaya. Hiko pergi ke rumah ibunya. Di sana Echin yang baru saja menidurkan Mai terkejut saat menyadari sosok yang digendongnya ternyata adalah boneka ayah. Okasa, Mai! Polisi bernama Yamamoto memperlihatkan rekaman penyerangan oleh sosok bocah berambut kusut yang sangat mirip boneka ayah. 現場近くの某で間違いないですか? Seorang biksu bernama Shin Shinchan berhasil mengamankan boneka. Namun tanpa pengetahuan siapapun, ia menukar boneka tersebut demi dijual ke kolektor. Akibat keserakahannya, Shinchan terkena kutukan. 松本幸吉本物しゃあ持ってくよじゃあ Pihak kuil akhirnya menyerahkan boneka pada ahli boneka spiritual bernama Kanda. Hasil CT scan menunjukkan adanya kerangka tulang bocah di dalam boneka. Saat boneka dibawa polisi, Yamamoto terkena genjutsu. Kanda berhasil menyegel kembali boneka tersebut. Kanda dan Hiko menemui pembuat boneka sepuh bernama Takeshi. Ia menceritakan asal-usul boneka tersebut. Yasumoto memiliki putri bernama Aya yang meninggal akibat penyakit langka. Ibunya, Taeko, mencoba bunuh diri bersama Aya, namun gagal. Yasumoto lalu membuat boneka dari jasad Aya. Taeko meminta dimakamkan satu gentong bersama putrinya di Pulau Kanajima. Yoshi dan Hiko pergi ke Pulau Kanajima untuk mengembalikan boneka. いらっしゃいませお大荒人を清め六根所奥さんの
Setelah melalui berbagai kejadian mengerikan, boneka berhasil dikembalikan ke makam Taiko. Namun di akhir cerita terungkap bahwa arwah ayah justru membenci ibunya. もう行かないと。支えておい。Dun dun 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 dun